Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ritual mencari nomor togel. Di sebuah desa kecil bernama Watu Ireng, hidup seorang pria bernama Udin. Ia seorang buruh serabutan yang sering dilanda kesulitan keuangan. Meski hidupnya penuh perjuangan, Udin memiliki satu kebiasaan buruk, bermain togel. Baginya togel adalah harapan terakhir untuk keluar dari kemiskinan. Namun hingga saat ini peruntungannya belum berpihak padanya. Suatu hari, saat nongkrong di warung kopi, seorang teman lama bernama Dika mendekatinya. Dika yang dulu hidup pas-pasan, kini tampak berbeda. Ia mengenakan pakaian mewah dan membawa motor gede. Din, kalau kau mau hidup seperti aku, kau harus berani mencoba sesuatu yang berbeda, kata Dika sambil menyeruput kopinya. Apa maksudmu? Tanya Udin penasaran. Dika mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik. Ada seorang dukun hutan di hutan sebelah sana. Namanya Mbak Darno. Dia bisa membantumu mendapatkan nomor togel yang pasti tembus. Aku dulu seperti kamu, terpuruk. Tapi setelah menjalani ritualnya, hidupku berubah total. Udin mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski ragu, ia merasa tergoda. Akhirnya setelah berpikir semalaman, ia memutuskan untuk menemui Mbak Darno. Keesokan harinya, Udin pergi ke hutan tempat Mbah Darno tinggal. Jalan menuju gubuk dukun itu gelap dan sunyi, dikelilingi pepohonan tinggi yang rindang. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ia sampai di sebuah gubuk kecil yang tampak kumuh. Mbah Darno lelaki tua, berambut putih panjang, menyambutnya dengan senyuman misterius. Aku tahu kau akan datang, Udin, kata Mbah Darno dengan suara serak. Udin terkejut. Bagaimana Mbak tahu nama saya? Kau tidak perlu tahu, ujar Mbah Darno. Dengan suara gugup, Udin menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan nomor togel yang pasti menang. Mbah Darno mengangguk pelan dan berkata, itu bisa, tapi setiap keinginan ada harganya. Apa harganya, Mbah? Tanya Udin penuh penasaran. Kau harus menjalani ritual khusus malam ini. Bawa bunga 7 rupa, kemenyan, dan seekor ayam hitam. Setelah ritual selesai, kau akan mendapatkan nomor yang kau cari. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus kau terima. Udin yang sudah terdesak oleh kebutuhan, setuju tanpa berpikir panjang. Malam itu Udin kembali ke gubuk Mbah Darno dengan membawa semua sesajen. Mbah Darno mengajaknya ke sebuah tempat terbuka di tengah hutan, di mana sebuah lingkaran besar sudah digambar di tanah dengan darah ayam. Udin diminta duduk di tengah lingkaran itu, sementara Mbah Darno menyalakan kemenyan dan mulai merapal mantra. Suara mantra itu terdengar seram, seolah berasal dari dunia lain. Angin dingin tiba-tiba berembus dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba Udin merasa tubuhnya kaku. Dalam kegelapan malam, ia melihat bayangan-bayangan hitam melayang di sekelilingnya. Salah satu bayangan mendekat dan berbisik, angka ini adalah jawabanmu. Tapi ingat, keberuntungan memiliki harga.
Dalam bayangan itu, angka-angka mulai muncul satu persatu. Udin berusaha mengingat semuanya dengan jelas. Setelah ritual selesai, tubuhnya terasa lemas, dan Mbah Darno hanya berkata, "Pergilah, pasang nomor itu, dan tunggu hasilnya." Keesokan harinya, Udin memasang nomor yang ia dapatkan dari ritual. Malamnya ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nomor yang ia pasang benar-benar tembus, dan ia memenangkan hadiah besar dalam sekejap. Udin menjadi kaya raya. Ia membeli rumah besar, mobil mewah, dan hidup dalam kemewahan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sebulan setelah kemenangan itu, kejadian aneh mulai menghantui Udin. Suara-suara misterius terdengar di rumahnya setiap malam. Barang-barang di rumah sering bergerak sendiri, dan ia mulai bermimpi buruk tentang sosok bayangan yang ia lihat saat ritual. Pada puncaknya, suatu malam Udin terbangun dan melihat bayangan hitam itu berdiri di sudut kamarnya. Suara berat terdengar. "Waktumu untuk membayar telah tiba." Udin panik dan berlari ke rumah Dika untuk meminta bantuan. Namun ia menemukan fakta mengejutkan. Dika telah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Rupanya kekayaan Dika juga berasal dari ritual yang sama. Dan kini giliran Udin untuk menerima akibatnya. Dalam ketakutan, Udin kembali ke hutan untuk mencari Mbah Darno. Tetapi gubuk sang dukun telah hilang. Tidak ada jejak apapun, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Sejak saat itu, Udin hidup dalam ketakutan. Kekayaannya perlahan habis, dan ia kehilangan segalanya. Sosok bayangan terus menghantuinya, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang datang dengan cara instan selalu membawa konsekuensi. Kisah Udin menjadi pengingat bagi orang-orang di desanya. Mereka akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang instan seringkali membawa harga yang sangat mahal, bahkan nyawa sekalipun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.